Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Dwi Jayanto dengan NIM 24SA21A046, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi milik saya berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale POS berbasis web dengan fitur role-based access control menggunakan metode waterfall. Studi kasus Caup Langgeng Sari Baturaden. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya digitalisasi sektor kuliner di kawasan wisata Baturaden, salah satunya pada usaha Caup Langgeng Sari. Mitra saat ini sebenarnya sudah menggunakan mesin kasir digital berbasis POS. Namun, berdasarkan evaluasi tata kelola IT terdahulu menggunakan framework COVID-5, tingkat kematangan sistem mereka masih mandek di level 2 dengan skor indeks 1.75. Ditemukan masalah kritis pada domain DSS05 atau Security Management, yaitu seluruh staf kasir masih menggunakan satu akun secara bersama-sama atau shared akun. Dampaknya, perusahaan kehilangan rekam jejak audit trail, hilangnya tanggung jawab personal, serta tingginya potensi manipulasi laporan transaksi harian. Oleh karena itu, saya mengusulkan solusi konkret berupa pembuatan sistem informasi POS baru berbasis web yang dilengkapi dengan fitur role-based access control RBAC untuk mengunci otoritas akun secara personal. Fokus utama rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem POS berbasis web yang aman menggunakan metode waterfall, serta bagaimana mengimplementasikan fitur keamanan RBAC demi mengeliminasi celah shared akun tersebut. Penelitian ini dibatasi pada fitur inti kasir seperti pencatatan transaksi, manajemen menu, pemantauan stok, dan laporan omset otomatis. Hak akses multi-user dibatasi ketat hanya untuk 3 peran, yaitu owner, manager, dan staf kasir yang diuji menggunakan metode black box testing. Landasan teori dan penelitian sebelumnya untuk mendukung riset ini, landasan teori yang digunakan mencakup konsep dasar point of sale, POS, berbasis web, metode keamanan RBAC untuk pembatasan hak akses, serta model SDLC waterfall sebagai panduan pengembangan sistem secara sekuensial. Penelitian ini juga merujuk pada draft paper ilmiah primer saya bersama tim di tahun 2026 mengenai audit tata kelola POS di Caup Langgeng Sari yang menjadi dasar empiris adanya kelemahan sistem keamanan pada objek penelitian ini. Aktivitas penggalian data, analisis kebutuhan fungsional, hingga tahapan implementasi uji coba sistem informasi kasir ini dipusatkan secara langsung pada UMKM kuliner Caup Langgeng Sari yang berlokasi di kawasan wisata Baturaden, Kabupaten Banyumas. Rangkaian pelaksanaan riset rekayasa ini direncanakan berlangsung secara efektif selama 4 bulan, terhitung mulai dari bulan September hingga Desember 2027. Adapun proses pengumpulan data primer dan sekunder guna mendasari perancangan aplikasi eksekusi melalui 3 teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap alur pelayanan pemesanan,
wawancara struktur bersama pemilik dan staf kasir, serta dokumentasi berkas pendukung seperti nota transaksi dan paper riset tata kelola COVID-5 terdahulu. Guna menjawab seluruh rumusan masalah yang diangkat, jalan pikiran riset ini mengalir mengikuti metode pengembangan sistem waterfall yang berjalan secara linear, sekuensial, dan terakselerasi melalui 4 tahapan utama. Tahap pertama dimulai dari analisis kebutuhan sistem, di mana tumpukan data hasil observasi dibedah menjadi kebutuhan fungsional seperti kemampuan mengenali akun personal guna menghilangkan kebiasaan buruk share account serta kebutuhan non-fungsional agar aplikasi fleksibel diakses dari berbagai gawai peramban. Tahap kedua adalah perancangan sistem yang dapat dilihat pada gambar 1 use case diagram. Proses pembatasan hak akses berbasis RBAC telah dipetakan secara tegas, di mana staf kasir hanya diberikan otoritas terbatas untuk menu operasional harian seperti input transaksi dan cetak struk. Manajer memiliki peran menengah untuk mengelola stok bahan baku di gudang, sedangkan pemilik atau owner memegang kekuasaan tertinggi selaku administrator untuk mengevaluasi grafik laporan finansial makro serta memantau audit, trail, log aktivitas seluruh staf. Pada sisi perancangan basis data relasional, gambar 2, tabel role dan user terhubung dengan relasi one-to-many, yang memastikan satu pengguna hanya mengikat satu peran unik secara personal untuk mengeliminasi share account. Setiap transaksi yang masuk pun akan otomatis merekam ID user kasir yang bertugas. Selanjutnya, pada gambar 3, mockup login, pengguna wajib memasukkan kredensial unik mereka dan memilih salah satu radio button hak akses yang sesuai agar sistem dapat mengarahkan halaman dashboard secara presisi pasca autentifikasi. Tahap akhir dari metode ini adalah pengkodean menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, disusul dengan pengujian intensif untuk menjamin sistem bebas dari error sebelum diimplementasikan. Seluruh lini masa kegiatan dirancang secara runtun, dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir pada bulan Desember 2027, sehingga produk dan draft skripsi siap diujikan pada awal tahun 2026. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Besar harapan saya sistem ini dapat memberikan solusi teknologi yang konkret, transparan, dan aman bagi tata kelola keuangan UMKM Caup Langgangsari. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.